untuk mengeksplor kembali apa yang sekarang ini lagi menggelora setelah adanya acara Korvision. Pasti ada kan sesuatu di sini yang wis aku tarung gitu, tapi aku kudu piye gitu ya. Pasti ya. Kembali ke hal dasar kita sebagai manusia. Bahwa manusia yang diciptakan ini penuh dengan rasa cemas, penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa keingintahuan, ingin mengetahui apa sih yang dipikirkan si A, apakah yang dipikirkan si B terhadap saya. Kalau saya begini nanti gimana ya? Kalau saya gini itu nanti orang tua saya gimana ya? Kita pernah janji dan kita nggak tepati, itu nanti anakku ya apa ya? Ibuku gimana ya? Sehingga kita sendiri ini tidak ada kesulitan untuk berjuang. Kita ini siap-siap saja. Tapi aku kudu piye? Berjuang yang model bagaimana yang perlu saya lakukan gitu ya. 3 hari yang lalu saya lihat film judulnya A Thousand Words, mirip dengan The Power of Words-nya Pak Jenik yang kemarin bicara tentang kata itu merubah orang, kata itu merubah siapapun. Saya lihat film itu bercerita tentang seorang ilmuwan yang punya karir yang sukses. Akhirnya dia punya sikap seenak. Kalau bisa tak buat panjang, ngapain dibuat pendek gitu. Kalau bisa tak sulitkan, ngapain dimudahkan gitu. Jadi apapun mesti selalu dikomentari, apapun selalu salah. Dia melihat banyak hal yang salah di setiap kejadian. Dia selalu memilih mana yang salah yang harus saya cari dulu daripada mana yang benar. Bisa jadi di lingkungan kita juga seperti itu. Banyak hal yang benar, tapi kita selalu fokus sama hal yang salah. Nah, di film itu kemudian dia ketemu dengan seseorang yang batinnya sudah dalam kombinasi, dia sudah damai. Dia ketemu sama orang itu dan orang itu mengatakan bahwa hati-hati dengan kata-kata. Andai saja kamu bisa menahan semua kata-kata kamu sebenarnya masih bisa hidup jauh lebih baik daripada hanya sekedar kesuksesan. Karena sebenarnya dia hampa, dia sukses tapi dia selalu mencari-cari kesalahan orang dan itu membuat dia punya batin dalam. Kalimat terakhir dari si pemuka agama ini dia mengatakan bahwa kamu sama dengan pohon ini. Setiap kalimat, setiap kata yang kamu keluarkan dan ini tidak ada gunanya, ini akan menggugurkan satu daun. Dia tak percaya. Coba, saya mau nyoba bahasa sana ya. Dan, what the hell. Jatuh. Gugur. Setiap kata pokoknya gugur. Dia semakin tidak percaya. Dia gak ada hubungannya saya dengan pohon. Sehingga di karirnya kemudian, karena dia nggak boleh ngomong, ketika dia pulang, dia ingat di kantor tadi saya ngomong ini, dan itu membuat satu ranting itu habis. Dia mulai percaya, iya. Dia coba lagi, stupid. Dia semakin sadar bahwa ya, ini karirku terancam karena itu harus presentasi. Dia juga seorang penerbit buku, jadi dia tidak bisa presentasi. Semua yang ini dihandle sama anak buah. Dia mau ngomong apapun sudah nggak bisa karena dia takut semakin hari semakin, karena dia nggak sadar kadang-kadang. Dia belanja kopi aja, kopi pakai ini saya nggak mau ini itu gugur semua kayak itu. Dia pulang di rumah itu daun-daun sudah berguguran. Akhirnya di satu momen tinggal satu ranting yang ada daun, dan di ranting terakhir itu yang dia sampaikan, dia sudah tidak ragu lagi, saya mati lah. Tapi apa yang dia ucapkan itu selalu hal yang baik. Ketemu sama ibunya, I love you. Ketemu sama istrinya, sesuatu yang bilang tidak apa-apa kalau ini memang kalimatku terakhir, tapi yang terakhir ini untuk istriku. Aku sayang, maafkan karena saya tidak bisa bicara banyak. Karena kalau saya bicara banyak, kamu lihat itu pohon itu akan habis. Ketika habis daunnya, sampai di satu ketika tinggal 3 daun di ranting itu. Yang dia pikirkan adalah orang yang paling saya benci selama saya hidup itu adalah ayah. Tapi ayahnya udah meninggal. Dia ke kuburannya ayahnya, dia katakan, saya maafkan langsung dia. Tapi begitu dia mati, keajaiban terjadi. Karena satu ranting terakhir itu adalah kalimat-kalimat yang bagus. Dia filmnya itu kita masukkan ke dalam film dan kita. Jika film itu adalah filmnya kita,
Dan ranting itu, daun-daun itu adalah apa yang kita ucapkan. Pertama, adakah profesi kita saat ini membuat orang lain marah? Ada. Anggaplah satu daun. Tapi ketika dia mendapatkan manfaat dari apa yang kita ceritakan, berapa daun yang bukankah ini pekerjaan yang kita sama sekali tidak punya loh, kalimat-kalimat negatif. Dan bukankah tambah subur kita punya daun? Kalau kita punya daun sudah subur, banyak nggak orang yang berlindung di bawah pohon? Sebanyak apa kita mau? Sebanyak apa kita mau orang berlindung di pohon kita? Ini yang harus kita cari. Kita kembali ke konsep bagaimana bisnis ini membangun pekerjaan, kita melindungi orang lain, membuat orang lain sukses, kita membuat orang lain, betul ya? Betul ya? Oke. Sekarang pertanyaan pertama, jika ini kita mainkan di teater offline kita ada di bisnis yang orang lain saat ini mungkin menolak, tapi someday dia akan cari kita. Setuju? Fakta yang kedua, jika hari ini kita mau berhasil, pertanyaannya adalah bisa nggak kita berhasil sendirian? Berhasil sendirian itu bukan berarti tidak bisa loh ya. Ada orang yang saya kenal, dia bisa MDIT hanya dengan 2 orang tim menjadi MDIT. Tapi setiap hari saya tidak pernah melihat dia nganggur. Kerja. Setiap hari kerja, banting bulan, bisa kok. Tapi apakah MDIT seperti itu ya kita? Mau dihitung menjadi MDIT dengan cara seperti itu? Atau income 100 juta butuh omset berapa miliar? Prosesnya dulu. Orang yang punya income 100 juta dari penjualan pribadi berarti omsetnya berapa? Titik dikali 35% sama dengan 100 juta. Berapa? Create omset 2 M ya? Bisa menjadi MDIT dengan cara begini bisa? Faktanya 25 juta aja. Ngomong 20 miliar 25 juta ya, nggak dengar. 25 juta itu nggak bisa turun deh. Maka paling mungkin kita menjadi MDIT dengan cara siapa? Dengan cara Yudhis, dengan caranya Pak Ahok, dengan caranya Pak James, bener nggak sih? Oke, ayo kita lihat MDIT ada 800 orang yang stay, bertahan. Bahasa lainnya bertahan itu adalah mereka yang punya penghasilan, berpenghasilan entah 300.000, entah 800.000, entah 69.000, entah 78.000, tapi mereka punya penghasilan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi seperti Palang 95 juta, 100 juta per hari. Nah, jadi kalau dikali 12 kan 80. Orang yang bergerak 800 dan ini MDIT bintang 1 dengan penghasilan 120, MDIT-nya Pak bintang penghasilan tahun ini pasti 100, dan 2 bulan ke depan ini pasti sudah 100 juta, tahun kemarin sudah segitu. Dan ada 600 orang yang berpenghasilan, ya termasuk yang Jember, termasuk yang Banyuwangi ya, termasuk yang Mojokerto, termasuk yang di luar kota. Belum MDIT, belum 400 orang yang stay atau berkontribusi. Mau jadi MDIT seperti Pak ini atau MDIT seperti Pak Alam yang sama? Mau yang mana? Terserah, yang penting MDIT ya. Serius mau nggak? Kapan? Secepatnya, oke. Bulan depan mau? Mau ya? Oke. Teman-teman hari ini berdoa, ya Allah, ya Tuhan, saya MDIT bulan depan. Dikasih. Bulan depan dikasih apa yang kita punya. Bener nggak? Oke. Mas Dani. Kamu MDIT, nih 600 orang kamu tak bisa. Iya, MDIT. Oke, MDIT. Set. Ini 800 orang kamu tak bisa. Loh, kalau saya sih mau. Nah, kamu mending bisa ya? Kalau bisa saya mau nanya. Timmu kumpulkan agar apa?
mau lakukan itu, oke. Mas kalau ngumpul kantin saya, harus ngomong apa nanti? Ayo mas, harus ngomong apa nih punya tim 800 orang ngomong tentang impian dan sikap. Iya. Oke, hari ini ngumpul. Bulan depan ngumpul lagi. Ngomong apa? Impian dan sikap mana? Lah. Bulan depan mau ketemu mana? Impian dan sikap mana? Ikut 600 orang seilah, mas. Makanya kamu di sini. Kalau ada yang belum jadi DP, belum jadi orang, artinya belum sih, karena belum siap. Bukan karena nggak bisa, belum siap. Sekarang ini kan tentang kesiapan. Saya pernah dulu beberapa orang ngomong kesempatan, kesiapan. Dengan kata lain gini, ini saya punya peti, saya duduk di atas peti ini. Peti ini isinya 1 M, tapi nggak bisa saya buka sendiri, saya butuh 60 orang. Dan saya harus nyari 60 orang itu. Seberapa serius saya nyari dulu? Biasa-biasa, serius banget. Dan tidak harus 60 orang itu saya nyari semua. Saya ngomong sama tim saya 10 orang, cari dong 5 orang buat buka peti ini. Kalau peti ini kebuka kamu setengahnya loh. Iya nggak sih? Kalau peti ini kebuka saya dapat 1 M sampai setengahnya loh. Berarti kan 30% kan? Saya 60%, teman-teman 30%. Ayo. Ini nggak langsung 1 M apa ya? Dari 50 dikasih. Pertanyaan yang kedua, mau 1 M? Mau. Berarti mau menghasilkan 20 juta? Mau. Siap nggak punya 800? Belum siap. Terus siapa caranya biar saya siap? Gitu. Karena itu kelasnya para jenderal. Kenapa saya bilang kelasnya para jenderal? Karena ada syaratnya. Dan syaratnya itu ya sebenarnya hanya melatih bahwa teman-teman ini punya sebuah bisnis. Apa sih syaratnya nih ketua Gathering? Punya omset 1 juta, punya 1 rekrutan, ya kan? Level bawah 5 ke sana dia, sama-sama jadi ketua Gathering. Teman-teman belajar, mereka belajar. Ngomong sama teman, kamu mau nggak? Saya punya konsep ini, ikut ke acara ketua. Kamu mau, kita sukses bareng. Kamu nggak mau, kamu lihat sukses. Kita kadang-kadang ragu ngomongnya. Kita sukses bareng. Kalau kamu nggak mau, kamu lihat aku sukses. Ya, kalau kita ragu ngomong ini karena kita juga nggak yakin aku ini bertahan berapa nih? Tapi berapa lama aku bertahan? Hati ngomong-ngomong kan aku dibuyui. Salah ngomong aku bisa diketawain orang. Tapi selama saya yakin bahwa ini adalah masa depan saya, kau lihat aku sukses. Makanya lebih banyak teman-teman yang dulu nggak mau sekarang enak kamu sekarang. Nah iya aku tuh dulu ngajak kamu bareng enak sama aku. Gitu loh masih ada yang nggak mau. Ini wajar lah kalau semua orang yang kita ajak mau. Umpama dia polisi, semua polisi mau ikut ke sini yang jaga kriminal siapa? Ini jaga lalu lintas ya. Kalau seluruh perawat kita ngomong dan semuanya artinya mau. Si perawat murah gitu siapa? Jadi nih ada yang bilang aku ditolak, iya weh semuanya nggak mungkin nih. Bukan nih kalau semuanya itu aku kilo satu yang lain. Nah, kamu ini orang yang selamanya akan jaga rumah sakit atau yang memang ditakdirkan untuk jalan sini. Tidak semua orang itu harus mau. Ini sekarang Bayu udah ikut ke sini. Lah kalau semua orang di Guardian mau ikut ke sini hebat dia sendiri kan? Di Guardian ikut ke sini semua. Itu kosong loh itu, kasihan bosnya. Iya nggak Mbak Ayu? Iya. Makanya dipilih dari Guardian itu yang mau Mbak Ayu. Jatahnya Mbak Ayu itu bisa narik 1 orang. Nah dari Guardian yang mana? Kita nggak tahu. Tapi nggak mungkin semua Guardian mau dibawa ke sini. Kenapa? Karena bosnya Guardian itu juga punya rezeki. Di tokonya itu punya rezeki. Setuju ya? Umpama nggak ada syaratnya sampai tetap ikut, kita rugi nggak? Tapi kenapa kok harus ada syarat? Kita melatih teman-teman itu melihat bisnis ini, melihat ini itu sebagai bisnis. Kalau misalkan teman-teman melihat ini tidak sebagai bisnis, saya anggap saja ini kita semua di sini bicara tentang bisnis kuliner. Saya perlu ngomong nggak? Sampai tanggal 13 bisnis kuliner kita ini harus ada omset 1 juta loh. Perlu saya ngomong gitu nggak? Nggak perlu kuliner sampean hari ini nggak ada omset, pusing sampean. Bener kan? Nah kenapa kok bisnis ini saya harus paksa punya 1 juta baru bisa ikut ke sana? Nah pertanyaannya, teman-teman merasa ini bisnis atau bukan? Bisnis? Kalau bisnis, apa perlu saya paksa punya 1 juta? Bila perlu punya 7 juta masuk sana jadi call leader di impact bisa.
maju panggung, maju. Enak mana datang sana sebagai core person apa sebagai core leader, punya 5 orang tim, bawa masuk 5 orang tim ke sana, sampai datang sampai sana punya omset 7 juta setengah core leader. Itu kurang separuhnya lagi loh dari DP. Asik nggak? Perlu dipaksa 1 juta kan? Apalagi begini, aku ikut ya, aku tidak punya syarat ya apa sih? Seharusnya nggak usah tak kasih syarat, sudah harus punya omset. Ayo siapa yang masih kerja? Mas Yusuf misalkan nih sama Mbak Ayu nih, hari ini masuk kantor, besok ngomong bosnya, bos, sampean punya bisnis gak yang bisa tak jalanin? Ngomong apa dia? Ya sudah aneh kok nih guys. Takutnya kalau semuanya orang punya mindset seperti dia, resign semua kantornya, gak ada yang kerja. Jadi supaya kita nggak punya pemikiran ke sana, setiap hari harus masuk kan? Kerja nggak kerja, ada garapan nggak ada garapan tetap masuk kan? Karena sistem. Sebenarnya kalau kantor itu nggak ada sistem, yang penting ada omset aja. Nggak apa sebenarnya. Nggak masalah kok. Saya juga dulu pernah jadi karyawan. Saya pernah ego sama big boss dari Jerman. Saya bilang, kalau saya nggak suruh masuk kantor, tapi omset yang bapak suruh saya achieve itu ada. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kamu harus masuk kantor. Kenapa? Karena sistem. Kalau kamu nggak masuk kantor, yang lain ini. Sistem tidak begitu. Harusnya dipaksa atau nggak dipaksa, teman-teman hari ini sudah aku daftar. Target, syarat, tak kejar. Dari yang sekarang hadir nih, PDB ada yang sudah lunas ini, Pak Petra atau Bu Petra sama Pak Jan sudah lunas. Tepuk tangan. Bukan nilai uangnya, bukan PDB itu adalah komitmen. Mas Heru besok tanggal 7 April ini langsung bayar kan? Dari alias itu invitation kan gitu. Acaranya nggak gratis, bayar. Tapi bayarnya buat siapa? Ya, buat biaya makan, minum, ya itu kamarnya kan harus dibayar. Terus kalau harus bayar, pembicaranya harus bayar, teman bayar. Harusnya bayar. Tapi kabar baiknya, pembicaranya bayar. Pembicaranya juga daftar. Ini nggak dibayar malah bayar. Jadi supaya saya merasa nggak rugi, jadi saya datang bukan cuma sebagai pembicara, saya datang juga sebagai peserta. Kenapa? Kok enak? Saya juga harus dapat dong dari Mas Anto, dari Pak Jenik. Saya juga harus dapat dong dari Daniel. Banyak lah. Dokter Susi. Oh, kita juga banyak dokter. Yo, saya kalau datang bayar sebagai pembicara, yo. Saya datang, saya bayar. Saya datang sebagai peserta. Di sini kalau datang memastikan datang. Oke, saya datang. Syarat tidak masalah. Ini tanggung jawab saya sebagai pebisnis. Saya harus punya omset sebagai pebisnis. Bayangkan aja tadi kuliner omset. Gak usah dipaksa sampai punya omset 1 juta. Pusing-pusing gitu. Nah ini saya paksa. Oke, kita belajar sama-sama di Core Gathering. Cari dan aplikasikan apa yang kita dapat di Core Gathering pun bagaimana caranya saya bisa punya kapasitas memimpin 800 orang, 600 atau 400 orang dulu. Jadi minta punya loh ya, tapi punya dulu kapasitasnya, baru kita berhasil. Kita doain, dikasih nggak? Kasih, tapi yang kita siapkan wadah kita ya cuma segini. Kita besarin wadahnya supaya dapatnya lebih banyak, supaya punya kapasitas. Tarik ember, jangan segini, toh rezekinya ya tumpah. Dari cara membesarkan kita punya kesiapan itu tadi kan kita buka semuanya ini, mindsetnya kita bongkar semua. Jangan satu gitu. Kalau bisa, wadah kita yang dulu. Dulu itu ada kisah di sebuah daerah itu tandus kering banget. Dan saking keringnya, mereka itu mencari kemana-mana siapa kira-kira ahli yang bisa menyembuhkan hujan. Cari kemana-mana, sini sudah kering banget, ketemulah orang yang bisa. Dia katakan gini, oke, kita semua hari ini berkumpul di tempat ini, ayo kita lakukan ini. 2 hari lagi kita kumpul di sini, dan saya yakin akan turun hujan. Syaratnya cuma satu, teman-teman di sini, bapak ibu di sini harus yakin bahwa 2 hari lagi. 2 hari kemudian, ini kan sudah hari yang ditentukan. Ayo kita ke lapangan yuk, ayo. Semuanya ngumpul di lapangan.
Oke, hari ini hujan. 1 jam, 2 jam. Nggak turun hujan nih, ini panas terik banget. Kapan ini turun hujan? Semuanya udah pada protes. Saya kan sudah bilang, Bapak Ibu di sini kan harus yakin kalau hari ini hujan. Iya, kami yakin. Siapa di antara Bapak Ibu yang bawa payung? Gimana saya percaya Bapak Ibu yakin? Lo nggak bawa payung kok, kita bakal hujan ini. Ada satu aja di antara Bapak Ibu yang bawa payung ini pas hujan hari ini. Aku yakin Pak. Kita berproses ya untuk menjaring kita punya keyakinan sendiri. Kadang kita punya keyakinan dulu, mencetak diri. Mungkin nggak saya punya omset. Mungkin nggak saya bakal punya tim. Aduh nggak yakin. Kita sendiri gitu. Mana-mana keyakinan tentang ini, tentang mana keyakinan. Nah kita ini sekarang sedang mengareti kembali keyakinan itu. Kareti semua. Ini keyakinan tentang bisnis, ini keyakinan terhadap diri sendiri, ini keyakinan terhadap lingkungan kita, ini keyakinan kita terhadap hidup kita, ini kepercayaan kita kepada yang Maha Kuasa. Ini dikareti semua dulu, saat baru kapasitas saya bisa untuk ini. Kita mulai dari nama orang. Kalau satu orang ini apa? Satu orang yang bisa menghasilkan 5 bisnis. Oh yakin Pak bisa, karena di sini ilmunya itu. Ilmunya untuk kesiapan kita, bagaimana punya skill untuk memimpin tim yang bertumbuh besar. Karena ketika tim kita boleh bertumbuh, ini pelajarannya beda-beda. Memainkan nanti rasanya ingin mantul, ya. Tapi ada sisi lain, buku nggak menjadi buku. Ada sisi lain, mulai banyak nih tim, satu mulai kena pengaruh sana, terus itu mulai kamu, dia itu dulu tak bantu gini, sekarang pindah sana misalkan. Sikap kita apa? Wah bos macam-macam. Ada yang marah, ada yang terus mulai fitnah ABC. Nah itu siap juga itu levelnya udah beda itu nanti di level yang sudah naik step di orang itu 3 orang BP gitu kita ya. Diamond set ilmunya beda lagi. Saya akan diuji di level kita masing-masing. Naik kelas nih, bisa nggak naikkan satu? Coba satu pokoknya kita ambil. Hari ini kita punya masalah. Di kondisi hari ini kita punya masalah ini, rasanya super. Tapi ketika kita satu, jadi kalau tim kita punya masalah seperti itu, kita bisa ngajarin nggak? Itu yang tak masuk. Kapasitas kita itu diuji di sini. Gak ngawur Tuhan ngasih kita bisnis kayak gini tuh gak ngawur. Itu ini. Gak tiba-tiba orang di luar sana, itu kok ngomong-ngomong di bapak baru, aku mau ikut ah. Gak gitu kan? Ayo siapa sih milih kan gitu. Pasti dipilih siapa orang yang tergerak hatinya untuk mau kita undang di sini ya. Umpama itu kita dikasih keajaiban kayak gitu, itu juga mengerikan loh. Saat Delta Asal mereka kabeh aku aja rono Pak. Iya. Ketemu si IT setas iki, iki asli ta. Kita enggak tahu. Makanya teman-teman di sini secara periodik selalu kita dikenalkan satu-satu supaya saya tahu. Oh iya ini Mas Yusuf, teman-teman juga tahu ini kalau punya Pak Barus Mas Yusuf ini. Sande, Mas Yusuf kayak BP ini. Ayo tepuk tangan enggak? Kenapa kok tepuk tangan? Iya, iki dulur iki. Ayo di tempat lain. Ada orang yang berprestasi paling ini. Oh, iku loh, aku ngerti customer itu disawet iku. Nah, itu kok di tempat lain. Di sini Bobi caranya, BP kok BP. Alhamdulillah, ini loh, tepuk tangan dia yang BP, kita dapat duit ya? Kok mau tepuk tangan? Tapi kan kita merasa bahwa auranya kita ini saling gitu. Ayo cari tempat lain aura yang gini. Ayo bisnis apa yang belum jalan? Jadi kalian tuh nggak gini, aku tahu. Jadi aku dulu jadi dari karyawan, naik supervisor, marketing, jadi direktur, bikin perusahaan. Tahu nggak tuh? EO, wedding, ngamen-ngamen ya, dia pernah gitu loh. Habis jadi direktur ya, biasa nongkrong gini, bareng-bareng
Sih. Loh, kalau kan nggak mungkin saya ketemu istri saya dibukul kalau saya nggak nyamen waktu itu. Yo, jadi maklane aki barang yo. Jadi ini ngomong orang kita ketemu prospek, semua gampang ini Pak. Iki aku ngene iki aku punya prospek sana, api iki BP aku Pak. Yo jangan terlalu ditata. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Cari frekuensi yang benar guys. Aku ketemu orang wah ini harus gak pilih aku Mas. Pilih aku. Itu sudah biasa. Biasanya orang kayak ngomong kayak gini tuh biasanya, Mas, oke Mas, yo, aku titip kopi situ. Bisnisnya gede tapi kopi titip sih ya. Itu harus kita biasa. Biasa di sini ada teman sejam di sana, untuk mikir atau jangan mikir jangan mikir debt collector. Nah, kan kenapa kita bawa ke luar daerah, bawa ke tempat yang sepi, bawa ke tempat yang nggak ada orang lain selain kita, ya supaya itu kita serius ngeliat itu. Coba kalau acaranya di sini, si anaknya semua, sih ya. Coba di sana, nggak ada sih ngenteni, wes. Logo. Jenderalnya itu, teman-teman sih siapa? Lahir, batin, dan memang punya tugas untuk mencari sesuatu untuk dengan sengaja mengupgrade kita punya pengetahuan, upgrade kita punya skill. Cari, ngantuk wes juga ngurus pokoknya cari. Si ngomong misalnya elek, harus tahu ini Pak, baru tahu ngomong itu, nggak usah. Tetap dengerin dan cari apa yang bisa ambil. Jadi bisa jadi loh, apa yang tak bicarakan ini tiba-tiba besok ada pembicara ngomong, itu lagi bahas Pak Barus ini. Karena nggak mungkin cuma satu baris kalimat itu yang dia keluarkan, yang lain kan benar. Ya kan? Tapi kok bisa sama orang burung jodoh? Ini sama. Hanya kita diberi kesempatan untuk mencari kalimat-kalimat yang sesuai dengan kondisi tim kita hari itu luar biasa. Coba kalimat kita pakai dalam kalimat ini dari motivator A gitu. Mau rubah, kena acipta langsung. Di sini nggak ada. Pakai. Kok dipakai? Nggak apa-apa. Wong iki api oleh. Kok pelit? Dapat dari orang lain ya kok pelit. Ini statusnya Pak Baru sampai iso di kopi nggak? Nggak usah takon. Ambil comot langsung pasang, nggak masalah. Serius. Nggak ada hak cipta. Memang kadang-kadang yang ada fotoku juga. Yes, gak apa-apa lah namanya kalau nanya, itu siapa yang difoto? Kok ganteng kan ngono? Angel ya, gak apa-apa. Sampai kan bisa pakai crop itu dihitamkan juga gak apa-apa kan? Asal jangan sing terakhir gini di matanya tok gitu aja itu kriminal. Gak apa-apa, pasang gak apa-apa. Gak usah izin, ambil. Waktu paling sulit. Iya, enggak apa-apa. Kalau banyak pasang enggak apa-apa. Gua ganti jenengku jadi jenengmu ya, enggak apa-apa. Branding ya. Iya. Enggak apa-apa. Branding kan ya Allah. Mau tagihan gratis rumah sakit seumur hidup, mau hubungi saya, tulis nama sampean, nggak apa-apa, padahal kan itu statusku ya nggak apa-apa, pakaian sampai berpenghasilan dapat posin dari itu ya, itu boleh, ngapain tak seneng, nggak usah minta, bilang dulu Pak, daripada saya pro Pak, aku minta kok ininya, file aslinya aja udah tak kayak gitu, sesuai, iya kan, asli. Oke, yang kedua kesiapan kita ke sana adalah satu tadi kita sengaja mencari apa yang bisa kita dapat. Kadang-kadang aneh cing loh, waktunya masuk nih, yang lain masih diobral loh, yang masuk. Padahal dia nggak masuk loh, karena jidan kita yang nyuruh itu.
dia sendiri yang bayar, itu kan bayar tuh nggak masuk. Nah kalau aku disuruh masuk itu kan aneh. Iya, kadang-kadang ya kalau kita ini ya habis ngomong kan 1,5 jam nggak ngapa-ngapain, nggak minum kan, ya kadang-kadang habis ngomong kan buat kopi ya kan. Nah itu Tapi tak di dalam tuh orang lagi belajar, soalnya nggak boleh loh kayak gini. tapi kita nggak mungkin nyuruh nggak mungkin. Nek panitia mungkin ya, tapi kalau saya malah Pak Jenny nggak mungkin nyuruh masuk no. Karena yang nyuruh masuk itu kita sendiri. Wah itu nggak masuk itu nanti habis bayarnya yang gitu harusnya. Berbahagia ya. Mas Yusuf ini nggak ngerokok ya. Saya yakin saya 100% diserap. Tahu Maret, April. Jadi organizing kan ada 13-14 ya. Terus ada live ide ini selebrasi teman-teman semuanya yang ikut acara kita. Kalau nggak ikut ini ya, Chris, ini acara bukan prospek bawaan sing muat kan gitu. Sebanyak-banyaknya 99% prospek yang kita bawa ke live ide itu prospek. Cara yang paling efektif adalah ketika teman-teman bawa mereka ke live today sampai dia ceritakan ke live today dapat sesuatu cari elegan. Nah, kalau orang disuruh lihat bagusnya apa, gimana bagusnya, ya sekalian dia udah tapi mas. Tapi kalau cari jeleknya di mana, dia mau tentang boleh ibu. Pasti orang kalau disuruh cari jelek itu teman-teman. APN aku, ya mau aku, soalnya tahu. Tapi kalau cari nggak ada yang itu acara selebriti, acara award, acara penghargaan. Lampu, kita mainkan psikologis ya, kita mainkan lampu, kita mainkan sound, kita mainkan psikologi masa. Coba kalau kalian nonton sesuatu ya. Pokok-pokok KB ini soalnya pokok-pokok namanya enggak pokok-pokok lagi dulu. Mana lu? Pokok mana? Oke gitu. Lah mana? Oh, kowe iku mau, mari ngono lihat. Psikologi Mas. Jadi kalau teman-teman datang bawa undangan dan duduk sebelahnya dia, kalau ada orang keplok-keplok kan ini ya pondo sak baris yang penting ngono kan serius. Tapi kalau teman-teman datang mau elek keplok-keplok, mau apik keplok-keplok, ini kabin aku gak perlu ikut. Lihat pasti akan ada orang yang apa akal ngantuk kayak malah sebelah ngadep ngarep ngadep. Aku butuh dulu gimana? Tapi nih kalau teman-teman punya prestasi apapun lah, mau leader kayak mau eksekutif komite atau mau VP, sini tempatnya teman-teman datang. Bukan buat kita loh. Datang di Impact sebagai VP atau di Impact sebagai core leader bisa naik panggung. Itu loh bukan buat siapa, itu buat teman-teman punya prospek. Terutama yang kalian masuk sebagai pemimpin atau mungkin sebagai VP. Ada tim yang dibawa mau 1 atau 2 orang, dia bisa senggol itu loh panggung gue ya itu wanita BBK. Jadi kalau datang ke level dia sudah nilai nggak enak bawa supporter nggak kita berprestasi bawa supporter itu langsung melayu kabel kemarin begini isu kamu kebukaman kami mantu deh toto apa tuh kayak isu mah bulan Maret nggak boleh pergi bulan Maret kayak aku itu membuat orang bergairah aku mau ditahan gitu. Itu yang kita pakai psikologi kita. Jadi kalau memotivasi sampai iso, sampai luar biasa, iso sampai
istri yang bla 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 ngomong. Kalau dia memang nggak pingin. Tapi kalau dia punya kepingin sendiri, dia yang nyari. Ngajari aku gitu. Tapi kalau nggak ketemu ini harus ngomong apa ya? Motivasi harus keluar dari diri. Iya. Seperti kalau kita ada telur ayam, kita sengaja pecahkan dia, berarti satu kehidupan mati. Berarti calon anak ayam mati kan? Tapi kalau telur kita biarkan dia menetas, berarti satu kehidupan lah. Nah, biarkan semangat itu lahir dari diri kita sendiri, bukan karena faktor orang lain yang memaksa. Oke? Saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ada yang mau ditambahi, ada yang mau kita diskusikan, ada yang mau ngobrol, ngomong, silakan. Tapi saya tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.